Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sekarang kita belajar qawaid fikih, kaidah fikih, iktisad atau fikih-fikih, kaidah fikih yang berhubungan dengan ekonomi. Tapi mungkin tidak semuanya ya. Tapi sebagian adalah itu kita sebutkan di sini. Baik. Pertama dibahas dulu di sini pengertian iktisad. Iktisad itu artinya kan moderat atau seimbang gitu ya. Dan kata iktisad ini dipakai juga dalam bahasa Arab, diartikan kalau orang menyebut iktisad, orang mengartikan adalah ekonomi. Jadi kalau pemahamannya itu iktisad adalah ya hidup itu seimbang dalam masalah ekonomi. Tidak terlalu berlebihan, yang penting cukup gitu. Tidak terlalu kekurangan juga, jangan sampai jadi kafir juga. Yang penting ya bisalah sedekah untuk apa? Untuk menambah amalan gitu. Tapi nggak perlu sampai mengambil hal yang haram. Makanya kata-kata iktisad ini yang dipakai untuk ekonomi. Padahal iktisad ini artinya adalah seimbang atau moderat ya. Tapi dipakai untuk kata ekonomi. Baik. Ya, prinsip iktisad itu alam ini mutlak milik Allah. Manusia itu hanya sebagai pengelolanya saja. Alam merupakan nikmat karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Alam karunia Allah ini dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak melampaui batas, tidak merusak alam, tidak menebang hutan sembarangan gitu. Tidak mengambil hasil bumi yang nanti merusak bumi. Hak milik perorangan diakui sebagai hasil jerih payah, yang halal boleh digunakan gitu. Untuk yang halal pula. Lanjut. Allah marah menimbun kekayaan tanpa ada manfaat manusia. Itu prinsip iktisad ya. Di dalam harta orang kaya itu terdapat harta orang miskin. Lanjut. Kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Idza batala syai' batala ma fi dhamnihi. Kalau batal sesuatu, batal pula apa yang menjadi tanggungan-tanggungannya. Misalnya kalau kalau batal sebuah akad, misalnya akad nikah batal, contoh nikah aja lah nih. Nikah akan batal, maka batal juga untuk memberi nafkah kepada istri gitu kan. Kalau akad jual beli batal misalnya, akad jual beli dibatalkan gitu. Maka dibatalkan juga untuk hal yang mengikuti yang kecil-kecilnya, seperti misalnya marahin PKB dan segala macam, itu batal semua. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah al-amru bitasarrufi fi milki ghairi batilun. Urusan mempergunakan harta milik orang lain itu batil. Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap milik orang lain itu batal. Jadi kalau bukan milik orang lain maka bukan milik pribadi maka batal. Ya, batal. Jadi tidak boleh menjual rumah orang. Ya, tak boleh menjual tanah orang gitu. Ngaku-ngaku tanah dia kemudian dijualnya batal. Akad itu batal, oke? Terus kalau batal gimana gitu? Orang yang menjual harus mengembalikan uang pembeli gitu. Gitu aja. Kaidah ketiga, la yatimmu tabarruati, ini bukan sih ya, tabarruati illa bil qabdi. Tabarruat itu adalah akad tabarru itu adalah akad sosial. Tidak sempurna akad sosial itu kecuali dengan penyerahan. Akad sosial. Kalau akad tijarah itu nggak apa-apa gitu. Nggak diserahkan. Saya menyerahkan sertifikat rumah aja tanpa melihat rumahnya terlebih dahulu, akadnya sah gitu. Tapi kalau di akadnya menyerahkan rumah tapi bukan jual beli, itu sifatnya akad kasih gitu. Kasih, saya ngasih kamu rumah nih, kan? Tapi belum ditempati, belum dilihat rumahnya, itu belum sah. Harus dilihat dulu barangnya baru sah.
Itu kalau akad tabaruat. Kaidah berikutnya adalah kullu qabulin jaizun ayyakuna qabiltu. Setiap penerimaan itu boleh kalau dia hanya mengucapkan saya terima ya, sudah cukup gitu. Nggak perlu yang lain-lain gitu ya. Kaidah keenam, kullu syartin kana min maslahatil aqdi au min muqtadahu fahuwa jaizun. Setiap syarat ada dari maslahat akad atau dari muqtada maka itu boleh. Setiap syarat gitu kan untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat itu diperbolehkan. Ya kan, kalau setiap syarat yang untuk menyempurnakan akad itu boleh. Misalnya gini, saya mau beli motor tapi motornya diantarkan ya, kan pakai syarat itu. Nah, itu boleh. Kaidah ketujuh, kullu qardin jara manfa'a fa huwa riba. Setiap pinjaman dengan menarik manfaat itu adalah riba. Maksudnya saya pinjamkan ini sama kamu ya, tapi kamu harus pijitin saya gitu, itu nggak boleh. Kaidah ke-8, al-hajah tanzilu manzilatid darurah ammatan kana aw khasatan. Kebutuhan itu bisa menempati posisi darurat. Darurat itu adalah sangat penting. Kan ada dalam itu kan ada 3 ya. Darurat, primer, sekunder, tersier. Kalau darurat itu berhubungan dengan nyawa itu. Berhubungan dengan nyawa. Kalau tidak terpenuhi maka sibuklah ini kan. Kemudian kalau hajat itu kalau tidak terpenuhi agak susah juga, jadi menyusahkan aja. Tapi kadang-kadang yang menyusahkan itu bisa posisinya kepada darurat gitu. Kan kaidah ke-9, al-ajru wad damanu la yatami'an. Sewa dan bayar kerusakan itu tidak kumpul. Misalnya kalau orang mobil, misalnya orang nyewa mobil, terus kan udah ada sewanya tuh, terus mobilnya habis bensin gitu kan, bukan habis bensin tapi ini olinya harus ganti. Jadi orang nyewa nggak harus ganti oli, orang yang punya mobil yang harus ganti oli. Lanjut, pengertian Pareto optimum. Pareto optimum adalah kondisi keseimbangan umum yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan. Jadi Pareto optimum itu kayaknya itu kan 20 modal kalau bisa menarik ini jadi 80. Jadi 80 gitu. Begitu bentuk Pareto optimum ya. Tapi ini Pareto optimum ini modal sekecil-kecilnya kalau bisa keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan model kapitalis ya. Jadi kalau kita tidak pakai Pareto optimum, kita pakai iktisad ya. Ya kayak tadi itu kaidah al-ajru wa dhaman gitu ya. Jadi kalau berapa modal kita ya segitu kita akan meraih untung gitu. Kalau modalnya kecil, untungnya kecil. Kalau modalnya besar, ya untungnya besar. Gitu aja. Kalau Pareto optimum itu enggak gitu. Modal boleh kecil, tapi untung ingin besar gitu. Kan modal kapitalis ya. Perbedaan iktisad dengan Pareto optimum. Ya, perbedaan pada rancang bangun. Iyalah, beda lah. Manusia dituntut untuk tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi nikmat Allah. Kalau Pareto optimum itu dia eksploitasi aja, yang penting keuntungan besar-besar, mau rusak kalau tentang masalah ini ya tambangan misalnya. Pareto optimum itu mau rusak kayak alam terserah, yang penting dia dapat untung. Kalau iktisad tuh enggak, beda dia. Kalau dia rencana bangunnya, kalau iktisad tuh dia dari Allah, kalau Pareto optimum ini dari barat nih, kapitalis. Dasarkan pada maqasid syariah, yaitu keimanan berada di posisi pertama
harta berada posisi terakhir kalau maksud syariah itu kalau di kisah. Tapi kalau di perintah umum nggak terbalik, harta pertama gimana nanti aja. Perintah optimum, makanya jangan dipakai ini perintah optimum nih, nggak bisa ini dari barat. Kita pakai tisot. Perbedaan tisot dengan perintah optimum, sistem konvensional namanya. Prinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesarnya itu perintah optimum tuh. Kalau tisot nggak begitu. Kalau berkorban kecil ya untung kecil, kalau berkorban besar ya untung besar. Analisis keseimbangan alokasi presiden individu atau perusahaan akan efisien jika sudah memaksimalkan utilitas atau faktor-faktor produksi. Ini apa namanya tuh model perintah umum itu begitu. Kalau sudah keseimbangan alokasi presiden individu itu betul-betul diefisien ke pengeluaran itu, tapi untung besar-besar. Adanya ketidakadilan karena perintah umum hanya menekankan pada efisiensi perekonomian yang hanya bertujuan untuk semakan keuntungan produsen dan konsumen. Ini nggak sesuai. Ya, nah ini kaidah-kaidah konsumsi, kan dia berlaku dengan income tertentu hampir satu. Nah, ini aja lah. Jadi kaidah-kaidah konsumsi, kalau kita konsumsi itu kaidahnya kan ada 3. Boleh nggak oleh syariah gitu, kaidah kuantitas, kaidahnya kuantitas nggak, harus kita pentingkan nggak makan tuh nggak gitu. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, ya perhatikan ini. Kaidah syariah kalau kita mengkonsumsi ini beda nih, yaitu mengetahui hakikat konsumsi, untuk apa kita konsumsi itu, apakah ini baik atau buruk gitu. Kaidah ilmiah yaitu di mana seorang harus mengetahui makanan apa yang akan dimakan berdasarkan hukumnya. Kaidah amaliyah atau aplikasi dari 2 kaidah sebelumnya, di mana kaidah dan ilmu telah diketahui mengenai asumsi. Lanjut, kaidah kuantitas. Sederhana, sesuai dengan kesesuaian antara konsumsi dengan pemasukan, penyimpanan dan penabungan, pengembangan investasi, itu kuantitas. Kemudian kalau memperhatikan prioritas, kebutuhan primer dulu, sekunder tersier. Dalam model itu ya ada tiga hal yang kita bahas pada ini. Pertama kita belajar tentang iktisad, terus kaidah-kaidah yang berhubungan dengan iktisad. Kemudian yang kedua adalah Pareto optimum, bedanya dengan iktisad. Kemudian tentang konsumsi. Dah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.